Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mau sharing kali ini tentang kisah Imam Syafi'i lagi. Kisah yang banyak beredar di medsos sebetulnya. Kisahnya ini kisah tentang ziarahnya Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad dan terjadi hal-hal yang ajib ya. Cuma sini langsung saya terjemahkan saja biar nggak panjang ya. Dan nanti saya akan bahas status kisah ini bagaimana, asalnya dari mana ya, biar lebih jelas. Oke, langsung aja. Ini kisah ziarah Imam Syafi'i pada Imam Ahmad bin Hambal di rumahnya, silaturahmi lah bahasa kita ya. Nah, pernah Imam Syafi'i berziarah bersilaturahmi ke rumah Imam Ahmad pada satu hari, dan Imam Ahmad itu punya anak perempuan yang solehah ya. Solehahnya kenapa? Dia sering bangun malam dan juga sering puasa ya, anak perempuan. Kemudian si anak perempuan ini dia suka dengan akhbar, berita-berita, cerita orang-orang soleh ya. Nah, dia karena dia sangat ingin berangan-angan ingin melihat Imam Syafi'i. Kenapa? Alasannya karena bapaknya ini sering ceritain mengagung-agungkan, membesar-besarkan Imam Syafi'i di depan anaknya. Nah, maka pada satu ketika Imam Syafi'i ini ada ingin bersilaturahmi ke rumah mereka ya, ke rumah Imam Ahmad. Maka anak perempuannya ini sangat senang ya, karena memang yang ditunggu-tunggu nih. Kenapa tomaan antara af'alahu wa tasmaqala, pengen banget ya melihat apa sih yang dikerjakan Imam Syafi'i dan ingin mendengar perkataannya. Nah, maka singkat cerita, setelah sampai di rumahnya malam ya, setelah makan malam ya, maka Imam Ahmad ini bangun sholat, dan dia sholat dan zikir ya. Dalam satu riwayat disebutkan Imam Ahmad dalam satu malam sholat 300 rakaat, masya Allah ya. Sholat malamnya 300 rakaat. Ini kebiasaan beliau. Nah, anehnya Imam Syafi'i ngapain? Imam Syafi'i hanya berbaring saja ya, terlentang saja. Nah, maka wal bintu, anak perempuan ini memperhatikan Imam Syafi'i sampai subuh, sampai fajar. Nah, sedangkan Imam Syafi'i masih dalam keadaan seperti itu ya, dari mulai selesai makan malam sampai dengan subuh begitu, terlentang saja. Nah, maka pada pagi harinya anaknya ini ngomong kepada Imam Ahmad. Ngomongnya gimana? Pak, bahasa kita, Pak, ini benar, ini Imam Syafi'i yang engkau ceritakan itu, yang bapak ceritain itu, katanya. Maka Imam Ahmad mengatakan, iya betul nak, gitu ya. Maka si anaknya ini mengatakan, aku mendengar engkau bapak mengagungkan Imam Syafi'i, tapi dia anehnya saya nggak ngelihat malam ini Imam Syafi'i itu sholat atau zikir atau wirid, enggak, saya nggak ngelihat. Tanya, saya udah perhatikan ada 3 perkara yang ajib, yang ajib nih pada diri Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad juga heran, apa itu, katanya. Apa itu nak? Ya, maka dia katakan, yang pertama keajaiban yang pertama adalah ketika kita mengasihi beliau ini makanan, beliau makan banyak ya, berbeda dari yang kita dengar, katanya. Aneh yang pertama. Yang kedua adalah ketika masuk kamar, katanya, ini diperhatikan terus sama anak, ketika masuk kamar beliau ini Imam Syafi'i nggak sholat malam ya. Dia kemudian yang ketiga yang ajibnya adalah ketika sholat binal fajr, ketika beliau sholat subuh mengimami kita, beliau sholat tanpa wudhu ya. Nah, 3 perkara ini yang membuat aneh ya, yang dianggap aneh, dan juga Imam Ahmad juga bingung, nggak bisa jawab. Nah, maka ketika sudah siang, keduanya duduk untuk ngobrol ya.
Kemudian Imam Ahmad nyampein nih apa yang diperhatikan oleh anaknya kepada Imam Syafi'i disampaikan. Maka Imam Syafi'i katakan, wahai Aba Muhammad, ya ini adalah kunyahnya mungkin. Kata Imam Syafi'i, aku makan banyak ya. Aku makan banyak semalam itu. Kenapa? Karena saya yakin makanan kamu itu halal ya. Wa annaka karimun wa ta'amul karim dawa. Katanya kamu ini orang yang dermawan. Sedangkan orang yang dermawan itu makanannya adalah obat ya. Dan sebaliknya, makanan orang yang bakhil itu adalah penyakit. Nah, kata beliau, aku tidak makan mau agar kenyang, tapi saya makan ini untuk berobat dengan makananmu ini. Itu yang keberapa itu? Yang makan banyak ya. Kemudian yang berikutnya, aku nggak bangun malam katanya. Kenapa? Karena beliau bilang ketika saya berbaring nih, mulai rebahan, meletakkan kepalanya mau tidur, maka Imam Syafi'i beliau melihat seakan-akan di depannya itu dibukakan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis. Maka kata beliau, Allah Ta'ala membukakan kepada saya 72 masalah dari ilmu fikih. Ada 72 masalah. Beliau telah menyusunnya untuk kemanfaatan orang-orang Islam. Nah, maka inilah kata beliau yang menghalangi saya, pikiran ini menghalangi saya dari bangun malam. Ya, gara-gara menyelesaikan masalah ini saya nggak sholat malam. Kemudian perkara ajib yang berikutnya adalah saya sholat mengimami kalian sholat subuh tanpa wudhu. Kata beliau, kenapa? Demi Allah, kata beliau, saya tidak tidur, mata saya nggak tidur, sehingga saya memperbaiki wudhu. Nah, saya senantiasa berjaga sepanjang malam. Maka akhirnya fasallaitu bikumul fajr bi wudhu isya. Maka saya sholat subuh dengan wudhu isya. Nah, 3 perkara itu sudah dijawab oleh Imam Syafi'i. Maka kemudian beliau berpisah ya, dan beliau pergi. Nah, setelah Imam Syafi'i pergi, Imam Ahmad mengatakan pada anaknya, ini kata beliau yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i tadi malam, sedangkan dia keadaannya tidur terlentang, itu lebih baik daripada apa yang saya amalkan sedangkan saya berdiri ya. Nah, Imam Ahmad itu sholat malam ya 300 rakaat ya. Ini kata beliau, ini lebih baik daripada apa yang saya kerjakan. Tidurnya Imam Syafi'i itu lebih baik daripada saya kerjakan. Nah, teman-teman, ceritanya habis sampai di sini. Ini beredar banyak di medsos dan juga banyak diceritakan oleh para penceramah ustaz-ustaz. Nah, ketika saya mencari rujukan kitab ini, saya tidak menemukan ya, belum menemukan kecuali hanya di satu kitab Hasyiah Bujairomi ya. Hasyiah Bujairomi di sini itu juga ada sedikit berbeda ya. Itu yang diceritakan hanya yang diceritakan hanya bertamunya beliau, kemudian beliau tidur dari sini ya. Inna istanbatu fi hadhil lailah mi'ata mas'alatin. Ini malah 100 masalah. Wa ana mustalqin 'ala al-gharifi manafil muslimin. Ini beda dikitnya, tapi cuma ini ya, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi ya. Itu ya. Nah, selain itu saya belum menemukan, ada hanya di beberapa web atau di Facebook dan sebagainya yang tidak jelas rujukannya. Kemudian saya menemukan, kita ketahui bersama bahwasanya Imam Syafi'i itu ya, beliau lahir tahun 150 Hijriah ya. Kemudian beliau meninggal pada Salkhorojabin sanata arba'in wa mi'atain, pada akhir Rajab tahun 204. Maka maknanya beliau umurnya 54 tahun. Nah, ingat ya, berapa? 204.
Kemudian beliau kemudian saya cek dalam Syiar A'lamin Nubala ya, tentang Imam Ahmad bin Hambal di sini ya. Kita tengok sini Imam Ahmad bin Hambal, kitabnya dulu kita cek ya. Nih, kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala ya. Ini tentang di sini Imam Ahmad bin Hambal ya, Abu Abdillah. Ya, ada Abdullah Ahmad bin Hambal. Ini Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal dan seterusnya. Nah, beliau ini lahir pada tahun dia wulitu. Beliau lahir wulitu fi syahr Rabiul Awal sanata arba'in wa sittina mi'ah. Imam Ahmad lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 ya. Kalau Imam Syafi'i 150, maka bedanya 14 tahun. Ini lahirnya Imam Ahmad. Kemudian di sini ada beliau ceritakan tazawwajtu wa ana ibnu arba'ina sanah. Nah, Imam Ahmad ya, Abu Abdillah si Imam Ahmad ini, aku nikah sedangkan umurku ini 40 tahun. Oke, kita cermati teman-teman. Tadi kalau Imam Ahmad itu lahir tahun 164, kemudian Imam Syafi'i meninggal 204 ya. Nah, dan Imam Ahmad bin Hambal menikah 40 tahun, umur 40 tahun. Maka kalau kita tambah dari berapa tadi? 164 ditambah 40. Maknanya berapa? 204 ya. Maka menikahnya Imam Ahmad, tahun menikahnya Imam Ahmad sama dengan tahun wafatnya Imam Syafi'i. Yang jadi pertanyaan, kapan Imam Syafi'i bertemu dengan anaknya Imam Ahmad? Sedangkan Imam Ahmad baru menikah tahun dimana wafatnya Imam Syafi'i. Nah, ini teman-teman yang jadi kejanggalan secara histori, secara sejarah ini tidak agak mustahil cerita ini, yang membuat apakah Imam Ahmad itu adopsi anak atau yang lainnya, wallahu alam. Mungkin dari teman-teman yang ada rujukan, referensi dan sebagainya, bisa komentar ya di kolom komentar, sharing informasi dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.